Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam dengan ikhlas. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Yang banyak hutang Allah lunasin hutang-hutangnya. Ini aminnya lebih semangat kayaknya. Dan mudah-mudahan yang belum umroh dan haji Allah mudahkan kita buat umroh dan haji. Coba yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya, yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya. Duitnya ada. Kalau belum ada jangan diangkat dulu berarti ya. Tapi insya Allah hadir ikhlas karena Allah. Semoga Allah mudahkan segala niat hajat kita, terkhusus niat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Bapak Sasmito dan tentunya bersama seluruh jajarannya yang semoga selalu senantiasa istiqomah memberikan spirit semangat kepada seluruh warga dan jamaah masjid untuk selalu senantiasa meramaikan masjid ini untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Dan tentunya kepada seluruh para ustazah, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tidak mengurangi rasa hormat saya. Tapi sebelumnya sebetulnya kita ini gak ada yang tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar ataupun kedudukannya. Tapi kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah. Tadi Pak Sasmito bisik-bisik ke saya, Ustadz Hafiz kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini mau ada soleh-solehah semuanya. Orang-orang sini saking soleh-solehahnya belum waktunya sholat udah pada sholat katanya. Apalagi ibu-ibunya katanya nggak perlu banyak diceramahin karena ibu-ibu sini mau udah pandai ceramah. Apalagi ceramahin suaminya ya. Tapi tentunya alhamdulillah bersyukur kepada Allah saya bisa hadir di sini. Masya Allah nggak berasa. Saya berangkat jam 3.30 malam, punya jadwal di Cikarang sampai dengan jam setengah 12 dan 12 malam. Kemudian langsung meluncur ke bandara. Sampai di bandara istirahat sebentar, kemudian berangkat subuhan sampai subuh, sholat subuh di bandara. Dan alhamdulillah saya bilang sama drivernya, saya tidur dulu kan belum puas tidur di pesawat. Bener-bener dibanguninnya di masjid. Saya pikir bangunin jauh sebelum masjid itu langsung di masjid. Jadi benar-benar masih dalam keadaan baru bangun tidur. Jadi tapi alhamdulillah tentunya bersyukur kepada Allah, bismillah saya bisa hadir di sini dan Bapak bisa kumpul di masjid ini pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita harus sadari bahwasannya hadirnya saya di sini bukan karena hebatnya saya dalam menyusun jadwal. Kumpulnya Bapak Ibu di sini bukan karena pinternya Bapak Ibu dalam menyusun rencana, tapi karena hebatnya Allah. Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di tempat ini, di masjid ini. Semoga hadirnya kita, kumpulnya kita di masjid ini akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam kenal. Saya Hafiz Salim. Kalau nama asli mah Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim dalam sinetron Si Entong. Kalau dulu syuting matanya suka kekedipan begini. Bapak Ibu pernah lihat orang yang acting matanya begini? Iya, itu aku. Maaf lahir batin, dulu zaman sinetron Sintong saya syuting suka ngejar-ngejar Pop Atime. Jadi ceritanya Pop Atime di sinetron Sintong tuh nggak punya suami alias janda. Di sinetron juga saya sering dikejar-kejar sama Mpok Lela. Mpok Lela juga ceritanya di sinetron nggak punya suami alias janda. Yang bikin saya bingung, di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Dan ini real kisah nyata. Dan alhamdulillah. Dan tentunya selebihnya saya lebih banyak bawain acara dakwah di TV. Dari tahun 2005 saya menjadi presenter Dai TPI, Dai 1 bersama kembaran saya Sahrul Gunawan waktu itu. Udah ikhlasin aja, ikhlasin. Dan selanjutnya tahun 2007 dampingin Ustadz Jeffrey, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kemudian 2009 dampingin Ustadz Yusuf Mansur dan Syekh Ali Jaber, maghfurlah, di acara Indonesia Menghafal, cikal bakal acara Hafiz Indonesia di TV. Dan alhamdulillah tahun-tahun berikutnya saya dampingin di acara Siraman Kolbu bersama Buya Yahya, Syekh Fikri Thorik, kemudian Ustadz Wijayanto, Ustadz Subki Al-Buguri, dan tentunya pernah dampingin almarhum Ustadz Cepot di MNC TV, dan alhamdulillah pernah dampingin juga Ustadz Solmed di SCTV kurang lebih 7 tahun, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dampingin di TVRI acara Islami bersama para guru, Pak Dr. Mukhlis Hanafi, Dr. Kemal Syah MAG, dan lain sebagainya. Tentunya disitulah proses perjalanan dakwah saya, perjalanan karir saya, yang alhamdulillah sebetulnya kepengennya orang tua saya ini jadi ustadz, tapi sayangnya kepengen jadi artis. Dan alhamdulillah dari tahun 2005 itu setelah bawain acara dakwah, orang lantas manggil saya ustadz. Tapi waktu itu saya belum terima ketika orang manggil ustadz, dan saya suka menolak. Tapi orang tetap saja memaksa manggil saya ustadz dari tahun itu. Bahkan saya suka marah kalau ada orang manggil saya ustadz, tapi lebih marah lagi kalau ada orang manggil saya ustazah, itu jauh lebih marah. Tapi tentunya alhamdulillah, proses perjalanan waktu kita ini nggak ada yang tahu. Jangankan 20-30 tahun yang akan datang, jangankan belasan tahun yang akan datang, hari esok saja, atau beberapa jam, atau beberapa menit, beberapa detik ke depan, kita ini gak ada yang tahu apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini hanya menjalankan skenario Allah. Setiap individu, setiap personal, setiap pribadi kita masing-masing ini sedang menjalankan skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini cuma bisa minta, kita ini cuma bisa doa agar skenario yang Allah berikan kepada kita diberikan tiap episodenya adalah episode terbaik dalam kehidupan kita. Episode bahagia dalam kehidupan kita, agar kita selalu senantiasa diberikan kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan tentulah hanya Allah zat yang maha menentukan takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah zat yang maha menentukan takdir. Oleh karena itu hari ini kita sedang menjalankan takdir Allah dan kumpul di masjid ini. Semoga ini adalah ikhtiar kita, bentuk syukur kita kepada Allah, karena tentunya kita banyak dikasih nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat luang waktu. Dan tentunya hadir kita di tempat ini, insya Allah
Ini adalah ikhtiar kita agar selalu senantiasa merawat iman kita, selalu senantiasa berusaha menambah ilmu kita. Karena iman dan ilmu ini harus bersinergi. Dengan iman dan ilmu semoga Allah angkat derajat kemuliaan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat buat orang-orang yang beriman di antara kalian dan buat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita, memberikan kasih sayang-Nya untuk kita, dan kita selalu senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, tanpa terasa kita ada di bulan Sa'ban dan sebentar lagi kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Ibu, walaupun Ramadan hitungannya tinggal beberapa hari ke depan, hitungannya mungkin sudah 1 minggu lebih lagi kita sudah sampai kepada bulan suci Ramadan. Tapi nggak ada yang jamin, nggak ada yang bisa memastikan. Walaupun tinggal beberapa hari lagi kita pasti bakal sampai kepada bulan suci Ramadan. Maka tadi saya sampaikan, kita ini cuma bisa minta, kita ini cuma bisa doa. Supaya apa? Disampaikan kepada bulan mulia, sampai kepada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Kan setiap masuk bulan Rajab kita udah minta tuh. Dengan doanya ketika masuk bulan Rajab, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mungkin kita semua sudah hafal doa. Walaupun sekarang udah bulan Sa'ban, gak ada salahnya kita untuk mengingatkan kembali doa saat kita masuk bulan Rajab. Kita angkat tangan sama-sama. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak lapar, Pak. Itu doa makan, Pak. Ngikut. Emang udah jamnya jam sarapan ya, Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sa'ban kami, dan pertemukan kami pada bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita ada di bulan Sa'ban. Kita tahu Rajab adalah bulannya Allah. Sa'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang harus kita persiapkan yang pertama adalah iman. Yang harus disiapkan adalah iman. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Sesuai dengan surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu, atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tentunya yang hadir di sini adalah kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahwal iman. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu dibenarkan oleh hati, diikrarkan, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah iman. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada sahabat untuk memperbaharui iman.
jaddidu imanakum. Perbaharilah iman kalian. Lalu sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbaharui iman? Lalu apa jawaban Nabi? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja. Yang kedua adalah apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah ilmu. Ilmu penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita pengen bahagia dunia dengan ilmu, bahagia akhirat dengan ilmu, dan bahagia di kedua-duanya dengan ilmu. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, tentunya kita memiliki kewajiban untuk menjalankan ketakwaannya. Apa itu ketakwaan? Menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan ilmu. Dan barang siapa yang ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal, akan tertolak. Oleh karena itu, mau memasuki bulan suci Ramadan, cari ilmunya. Pelajari bagaimana fikih puasa. Tentunya di momen ini kita tidak bisa menjelaskan dan memaparkan tentang fikih puasa untuk pada kesempatan kali ini. Dan carilah momen-momen terbaik untuk bisa bersama guru-guru setempat, ustadz-ustadz setempat, ustazah setempat. Untuk apa? Membahas tentang bagaimana puasa, bagaimana rukun puasa, apa saja rukun puasa, wajib puasa, sunnah puasa. Dan kemudian apa saja yang membatalkan pahala puasa, apa saja yang membatalkan puasanya, dan apa saja yang menghilangkan atau mengurangkan nilai pahala puasa. Dan itu perlu kita pelajari supaya apa? Kita dalam menjalankan puasa benar-benar mendapatkan puasa yang terbaik. Karena kita dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang berpuasa karena iman, man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman, tentunya kita akan mendapatkan janji dari Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua ilmu, dan yang ketiga adalah amal. Persiapkan amal, banyakin amal, terkhusus baca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu perbanyak baca Al-Quran. Ada dua pusaka yang diwariskan Nabi kepada kita sebagai umatnya, yang apabila kita memegang kedua pusaka tersebut, yakin kita nggak akan jadi orang-orang yang tersesat, dan kita jadi orang-orang yang selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Jadi ada dua perkara, ada dua wasiat, ada dua pusaka yang diwariskan Nabi kepada kita sebagai umatnya, yang apabila kita memegang dua pusaka tersebut, yakin kita nggak akan jadi orang-orang yang tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Baca Al-Quran. Saya pengen cek, mungkin bukan berarti saya merasa hafalannya paling banyak daripada ibu-ibu, tapi saya juga untuk mengingat-ingat hafalan saya. Coba saya antara ibu-ibu sama bapak-bapak, mana hafalan Qurannya yang paling banyak? Saya cek dari bapak-bapak dulu, nanti ibu-ibu belakangan. Ada jatahnya, ada waktunya. Bapak terusin ya Pak ya. Terusin, nanti ada giliran ibu-ibu. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
insya aktar. Alhamdulillah. Coba ibu terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terusin Bu. Bu, iya gimana ini Bapak bisa? Coba Pak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam. Ini bisa. Kata ibu nggak adil, kenapa bapak-bapak surat pendek, ibu-ibu surat panjang? Oke, saya kasih bapak-bapak surat panjang. Ibu jangan mandang remeh bapak-bapak. Walaupun ngajinya modelnya senderan, tapi bapak-bapak mas Allah. Ketika ngaji pokoknya bapak-bapak mah khusyuk. Kadang kalau ngaji sambil nyender, saking khusyuknya, kepala nunduk, rada-rada merem. Sampai pulas. Ya, nih Bu, dengerin ya. Bapak-bapak saya kasih surat panjang, Pak. Jangan malu-maluin, saya udah bangga-banggain, Pak. Siap ya, Pak ya? Siap, Pak. Dengerin ya, Bu. Bu, dengerin. Bu, dengerin. Bu, dengerin. Ya, siap, Pak ya? Baik. Nungguin ya. Siap ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu tuh surat panjang bisa innalillahi lancar. Ya Allah, alhamdulillah. Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, intermezzo biar gak ngantuk ya Bu ya. Dan tentunya alhamdulillah kita perbanyak amal kita, terkhusus baca Al-Quran. Yang berikutnya adalah banyakin sedekah, banyakin infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sedekah jangan nunggu kita kaya baru sedekah. Sedekah insya Allah kita bisa jadi orang kaya. Dan yang namanya sedekah itu bisa terang-terangan, bisa secara diam-diam. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau memberikan harta kamu buat orang-orang yang miskin dengan cara diam-diam, itu juga jauh lebih baik. Jadi kalau seandainya kita mau sedekah atau melihat orang lain sedekah, sedekah dia terang-terangan atau mungkin dia tulis nama dan disebutkan, kita yang mendengar itu nggak boleh seuzon. Karena itu urusan hati antara yang sedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh yang namanya berburuk sangka kepada mereka yang sedekah namanya disebut, yang sedekah mereka mau minta disebut namanya atau kelihatan kepada kita. Ada orang yang datang sedekah membawa uang dan kemudian namanya minta ditulis dan lain sebagainya. It's okay. Kalau urusan itu adalah biarkan urusan dirinya dengan Allah. Kita cuma bisa doa. Ya Rob, semoga saya bisa seperti mereka. Semoga saya bisa seperti dia. Bisa memberikan infak terbaik saya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Ini udah sedekah enggak ngomongin orang. Banyakin sedekah. Apalagi bapak-bapak yang keseharian misalnya di masjid, apalagi pas salat Jumat, kotak amal biasain diisi. Ini kadang kan bapak-bapak ketika lagi salat Jumat, zikir dijadiin modus. Giliran kotak amal mau lewat, wah zikirnya mantap, subhanallah, 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 subhanallah. Giliran kotak amal udah di depannya dia, zikir makin mantap sambil merem, astagfirullah, 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 astagfirullah. Giliran kotak amal udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Kadang kita berat sekali untuk memberikan apa yang kita punya, padahal itu bukan punya kita. Kalau kita sadari, itu sebetulnya bukan punya kita yang kita ingin berikan, karena itu ada bagian dari milik orang lain. Maka dari itu perbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cuma mikirin dirinya, ngapain kita mikirin orang lain? Selesai. Yang penting anak, istri udah tercukupi kebutuhannya, udah selesai. Ngapain lagi? Apakah itu yang diinginkan oleh Allah? Enggak. Apa itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW? Enggak. Kita ini diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadisnya saja jelas. Barang siapa yang tentunya kita ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kalian, di antara manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Dan kita disuruh berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain. Dan berbuat baik itu akan kembali buat diri kita. Kita tuh disuruh terus berbuat baik. Kepada siapa? Kepada manusia lainnya. Oleh karena itu perbanyak amal. Amal kebaikan apa saja, selama itu baik, kerjain. Lakukan kebaikan apapun. Lakukan kebaikan walau sekecil apapun. Karena kita nggak tahu dari kebaikan mana yang bisa menghantarkan kita ke surga. Hindari maksiat sekecil apapun. Karena kita nggak tahu maksiat yang mana yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu poin yang keempat adalah persiapan jaga hati. Jaga hati, bersihkan hati untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yaitu perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau kita hidup banyak maksiat, kalau kita hidup jauh dari Allah, saat ini perbaiki hati kita untuk selalu senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Agar apa? Ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan plong, dalam keadaan sudah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah mohon ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita salah kepada Allah, beristighfar, salah kepada Allah, taubat, salah kepada Allah, dengan sholat taubat, salah kepada Allah, perbaiki ibadah kita. Dan yang berikutnya, jika kita salah kepada manusia, datangi dan minta maaf. Datangi, sambangi, kunjungi, dan kemudian kita meminta maaf. Berat. Tapi memang itulah kalau kita salahnya kepada manusia. Kalau salah kepada Allah, cukup dengan beristighfar. Tapi kalau kita salah kepada manusia, datangi orang. Maka dari itu supaya kita tidak bersinggungan dengan orang lain dengan kesalahan, maka selalu jaga lisan kita dalam kehidupan kita. Jangan pernah zalim kepada orang lain dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita salah kepada manusia, datangi dan minta maaf. Yang pertama yang harus dikunjungi, yang didatangi adalah orang tua kita. Mau puasa, datengin bapak ibu kita. Yang masih punya orang tua, datengin orang tua kita dan kemudian minta maaf kepadanya. Karena ibu kita, bapak kita masih ada, berarti secara zahir, secara fisik masih ada. Jasmani, rohaninya ada. Kalau jasmani, fisik berarti kelihatan. Kalau rohani, halus, nggak kelihatan. Jadi kalau datang ke rumah orang tua, jangan bawa yang cuma sekedar nggak kelihatan, tapi bawa yang tampak dan kelihatan. Maksudnya, kalau orang tua masih hidup,
Jangan cuma sekedar bawa doa, karena doa ini kan nggak kelihatan, nggak nampak. Karena cuma sekedar doa, tapi bawa fisiknya. Bebawaan kalau ke rumah orang tua yang kelihatan fisiknya. Zohirnya jelas nampak, bawain beras, bawain makanan, bawain minyak, bawain persiapan sembako untuk menuju Ramadan, bawain duitnya. Jangan cuma sekedar doa. Doa baik, bagus, tapi ingat bapak ibu kita masih ada, berarti secara fisik, secara jasmani dan rohaninya masih ada. Enggak cuma sekedar rohani, tapi jasmaninya juga. Beda kalau udah nggak ada. Kalau nggak ada, berarti fisiknya udah nggak ada. Yang ada rohaninya, rohnya masih ada. Makanya nggak perlu lagi bawa apa? Bawa duit ke makam. Nggak perlu bawa sesuatu yang berat-berat ke makam secara materi, harta dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Sedekahkan dan lain-lain. Tapi kalau sudah nggak ada, bawa yang juga nggak kelihatan. Cukup dengan doa. Doain. Bacain Fatihah. Bacain Al-Quran buat orang tua kita. Kan kita anaknya, yakin dong pasti nyampe. Karena apa? Doa anak yang soleh pasti nyampe buat kedua orang tua kita. Jadi datengin kedua orang tua kita. Yang berikutnya datengin siapa? Minta maaf kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Biasanya kesalahan yang dilakukan biasanya kepada orang-orang yang dekat. Siapa dia? Pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Mau bulan puasa, datengin, minta maaf. Karena kalau rumah tangga pasti aja ada permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu sini mah kayaknya nggak pernah deh, nggak pernah marah sama suaminya kalau lagi tidur. Saya yakin Pak. Karena ibu-ibu sini mah jujur semua. Coba saya tanya, Bu, Ibu, ini contoh aja, saya pengen tahu kejujurannya. Kira-kira ibu kalau nyuci celana suami, kemudian di dalam celananya ada duit 100.000, kira-kira itu diambil apa dipulangin? Jujur. Berarti selama ini kalau bapak kehilangan duit nggak jauh Pak. Pelakunya udah ngaku. Yang berikutnya datengin anak kita. Jikalau kita punya salah kepada anak, jangan sungkan untuk datang kepada anak untuk minta maaf. Tapi kita sebagai anak, jangan sampai orang tua yang mendahului kita untuk minta maaf. Lebih baik kita sebagai anak yang duluan mendatangi orang tua untuk meminta maaf. Berikutnya adalah yang harus dipersiapkan kesehatan kita. Karena puasa ini harus benar-benar sehat. Puasa ini menyehatkan, tapi kita lakukan kalau bisa dalam keadaan sehat. Supaya apa? Supaya puasanya mantap. Karena nggak makan dari pagi, dari yang namanya subuh sampai dengan maghrib. Jadi butuh fisik yang sehat. Apalagi ada ibadah yang spesial, ibadah yang kita lakukan dengan rakaat yang banyak, hanya ada pada bulan suci Ramadan, yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh kan adanya cuma bulan suci Ramadan, spesial, hanya ada di bulan suci Ramadan. Saya nggak pernah lihat sesoleh apapun dia, sesolehah apapun seorang ibu, ketika di luar Ramadan kemudian dia bawa sajadah, bawa mukena, kemudian ditanya sama suaminya, "Mah, mau kemana?" "Sholat taraweh." Stres. Kalau ada bapak yang sholat taraweh di luar bulan suci Ramadan, yakin Pak, pasti singit, pasti error. Iya, kalau tiba-tiba dia rapi, pakai busana muslim, wah keren banget. "Pak, mau kemana?" "Sholat taraweh." "Pak, sekarang belum waktunya." Tanda nih, kalau nggak pikun stres sudah. Dan tarawih ini harus sehat. Kenapa? Karena kita menjalankannya, rakaatnya kan lumayan. Di sini berapa rakaat kalau sholat? 11. Dan tentunya yang 11 saja pasti ibu paling hafal banget sama imam yang bacanya cepat mana yang lama. Ibu biasanya sudah terdata tuh.
Kalau udah ketemu nama imam ini, wah lama dia mah, lama. Prek dulu dah hari ini karena imamnya dia. Gitu. Kadang apalagi anak muda, kalau udah ketemu imam yang bacanya cepat suka ngasih kabar sama yang lainnya. Weh, sholat di sana mantep. Emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah satu napas. Yang lain gak mau kalah. Di sana lebih mantep. Emang kenapa? Imamnya udah gak ada napas. Udah rojion. Iya, biasa begitu Bu, godaan setan kalau kita lagi sholat. Bawahnya pengen buru-buru beres, sholat ekspres. Karena setan tuh gak pernah seneng kalau kita ibadah. Ketika kita dalam keadaan sholat, setan tuh selalu godain kita. Kita dibikin was-was terus. Godaan setan ketika kita lagi sholat, kadang kita suka dibikin lupa, dibikin gak konsentrasi. Pernah gak ngalamin kita dalam keadaan sholat? Dari keadaan sujud, kemudian kita bangun, Allahu Akbar. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ketiga apa keempat? Pernah gak ngalamin? Bukan cuma sekedar pernah, sering. Tapi kalau kita ngaji, kita jadi tahu. Kalau kita ragu, mana yang, kalau kita dalam posisi ragu antara 3 dan 4, ambil yang paling dikit 3. Sholatnya terusin sampai salam, insya Allah sah. Paling anak yang nyolek, mak tumben sholat zuhur 7 rakaat. Asal bangun lupa, sampai 7. Tuh, belum lagi kalau sholat, faktor internal, godaan internal ketika kita sholat, biasanya kalau sholat pengen buru-buru beres, sholatnya ekspres. Apalagi kalau musim taraweh tadi, ntar bakal keluar rame di YouTube, pasti, atau rame di sosial media orang yang sholat satu masjid sholat, yang sholat tarawehnya 23 rakaat udah plus witir, itu sholatnya ekspres, ngebut, bacanya juga ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu kalau model makmumnya anak muda, cakep nih, ini baru imam gua, mantep. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi ada urusan, ayo mam, terus mam, gua lagi mau kondangan, gua lagi pada urusan. Tapi padahal imam harusnya paham siapa di belakang kita. Nah kalau model sholat cepat kayak begitu, bagaimana kalau ada makmumnya, aki-aki, kakek-kakek, nenek-nenek? Lah coba kalau kakek-kakek 80 tahun imam sholat ngebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kakek mati. Imam sujud, kakek-kakek baru ruku. Imam salam, kakek-kakek baru mau sujud, itu juga milih dulu, dengkul dulu, tangan duluan, ujung-ujungnya kepala yang duluan. Tapi itu kakek-kakek pinter. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir Allahu Akbar, kakek-kakek langsung sujud. Cucunya ngebangunin, kek ngapain sujud? Biarin, gue tungguin di sujud. Itu sholat suka pengen buru-buru beres. Itu faktor internal, godaan internal. Belum lagi godaan eksternal. Apa godaan eksternal? Contoh, ketika kita lagi sholatnya sholat asar, udah deket ke maghrib, kemudian lagi sholat, geluduk bunyi, jemuran lupa diangkat. Yakin gak konsen ibu-ibu? Lagi asik-asik sholat, geluduk, ya jemurannya basah lagi, basah lupa, tuh gak konsen. Apalagi fenomena zaman sekarang, lagi asik-asik sholat, paket, aduh, mana COD lagi kan ditungguin. Itulah fenomena godaan setan ketika kita lagi sholat. Apalagi kalau sholat dekat anak kecil, pasti ada aja godaannya, dan pasti kita nggak konsen kalau sholat dekat anak kecil. Makanya kalau anak kita mau sholat di masjid, dampingin sama bapak ibunya. Supaya apa? Kalau pengurus masjid mau ngomelin anak kita yang bandung, yang nakal, dia kagak enak hati karena ada bapak sama ibunya. Betul nggak? Karena yang paling ikhlas ngomelin kan cuma bapak sama ibunya. Makanya supaya ketika anak kita ada di masjid dan datang ke masjid, kalau dia bandel, kita yang paling pas ngomelinnya. Kadang kalau anak kita, walaupun udah jelas anak kita, dan kemudian anak kita yang bandung, diomelin sama pengurus masjid, kadang bapak ibu masih suka baperan. Betul nggak? Masih suka kesel sama orang yang ngomelinnya. Padahal anak kita yang salah. Makanya supaya ngurangin beban
Pengurus ketika menghadapi anak-anak, dampingi sama bapak ibunya, karena bapak ibulah yang paling ikhlas ngomelin anaknya. Jangankan ngomelin, ngejewer aja ibu masih ikhlas karena anak sendiri. Betul nggak Bu? Karena memang begitu dekat anak kecil. Saya juga ngalamin. Saya lagi asik-asik sholat, sebelah saya lagi anak kecil lagi asik main ABC ada berapa Pak? ABC 5 dasar, yang ABC ada berapa yang suka nyebutin nama buah, nama hewan, nama negara, nama artis, nama alat dapur, apa aja disebutin. Ngumpulin tuh anak-anak sebelah. Ayo kita main ABC 5 dasar yuk, kita sebutin nama-nama artis. Mulai tuh dihitung, ABC ada berapa. Saya mah sholat ya sholat, mata melek, kuping denger. Iya, dihitung A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Berhenti di huruf N. Saya lagi sholat jadi ikutan mikir Bu. Iya. Artis dari N. Yang parahnya sampai ketemu lagi jawabannya. Emang begitu kita dalam. Untungnya surga diberikan gak semata-mata dinilai. Penilaiannya hanya dari ibadah. Kalau penilaiannya dari ibadah, kayaknya saya secara pribadi jauh dari masuk surga. Mungkin kita juga menyadari, kalau penilaiannya dari ibadah, apa yang mau dibanggain, apa yang mau disetor, apa yang mau dinilai. Ibadah kita sholat saja masih suka mikir kemana-mana. Tapi biarin sholat aja, walau kita masih suka mikir kemana-mana, daripada kita kemana-mana nggak pernah mikirin sholat. Puasa masih banyak ngeluhnya, sedekah, zakat, infak masih suka hitung-hitungan, apalagi ibadah haji pengennya dipuji, pulang haji nggak dipanggil haji, ngambek. Maka dari itu untungnya surga diberikan nggak semata-mata dinilai hanya dari ibadah, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah, tapi bagaimana cara ngundang rahmat Allah dan kasih sayang Allah? Ya dengan ibadah. Yang ibadah saja belum tentu bisa masuk surga, apalagi yang nggak ibadah sama sekali. Semoga dengan pemaparan ini dan kita duduk stay di tempat ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kita kepada tamu ataupun siapa yang bicara di hadapan kita.